Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nafisari Agus Salim, stambuk A121201124. Pada kali ini saya akan membahas tentang rangkuman materi kelompok 3 sampai kelompok 5 Ilmu Kealaman Dasar Universitas Tadulako. Kita lihat materinya yaitu ini, dan ini. Oke, langsung saja saya bahas materi kelompok 3. Pada materi kelompok 3, bumi dan alam semesta terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, pengenalan alam semesta. Yang kedua, terbentuknya alam semesta. Yang ketiga, teori yang menjelaskan pembentukan alam semesta. Dan yang terakhir, galaksi. Oke, langsung saja saya bahas yang pertama, pengenalan alam semesta. Alam semesta merupakan semua ruang dan waktu serta segala isinya, yaitu planet, bintang, galaksi, dan semua bentuk energi dan materi. Ruang keseluruhan alam semesta belum dapat diketahui, namun kita dapat mengetahui besar alam semesta yang dapat diobservasi. Diameter alam semesta yang dapat diobservasi adalah 8,8 kali 1026 meter atau 93 miliar tahun cahaya. Nah, selanjutnya terbentuknya alam semesta. Alam semesta disebut juga jagat raya atau universum, adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada. Dengan energi dan materi yang dimilikinya, usaha untuk memahami pengertian alam semesta dalam lingkup ini pada skala terbesar yang memungkinkan ada pada kosmologi, ilmu pengetahuan yang berkembang dari fisika dan astronomi. Di sini ada beberapa teori yang menjelaskan proses pembentukan alam semesta. Yang pertama, teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Yang kedua yaitu teori steady state. Teori ini mengemukakan bahwa alam semesta bersifat tetap atau tidak bergerak. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Teori yang ketiga yaitu oscillating, atau yang biasa disebut dengan mengembang dan memampat. Isi dari teori ini adalah ada satu siklus terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi atau memampat. Dengan kata lain, bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Teori yang keempat yaitu teori kuantum. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada selamanya dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini menyatakan bahwa ruang hampa alam semesta pada hakikatnya tidak ada. Dengan kata lain, ruang hampa di alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Kemudian pembahasan terakhir yaitu galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari tata surya yang disertai oleh berbagai komponennya. Nah, pada umumnya bentuk galaksi yang ada di ruang angkasa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama elips, yang kedua spiral, dan yang ketiga tak beraturan. Yang pertama jenis galaksi elips, bentuknya bundar, sedangkan struktur galaksi jenis elips jika dilihat bentuknya tidak begitu jelas. Yang kedua spiral. Tipe galaksi ini mempunyai 2 bagian, yang pertama halo dan bulge. Halo terdapat di bagian lengan galaksi, sedangkan bulge terdapat di bagian pusat galaksi yang menonjol. Yang terakhir yaitu galaksi tak beraturan. Galaksi tak beraturan ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu-debu. Kita lanjut pada materi kelompok 4, yaitu bumi dan alam semesta. Materi kelompok ini adalah lanjutan dari kelompok 3. Pada materi kelompok ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pembentukan tata surya, yang kedua bumi dan bulan, dan yang ketiga benua dan samudra. Langsung saja saya bahas yang pertama yaitu pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor-meteor, komet-komet, debu dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Dan bagaimana tata surya bisa terbentuk? Di antara teori terbentuknya tata surya yaitu yang pertama hipotesis nebuler. Hipotesis ini dikemukakan oleh Kant dan Laplace.
pada tahun 1796. Ia yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Pada proses kondensasi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang dan matahari. Yang kedua, hipotesis planetesimal dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Hipotesis ini bertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar berkondensasi. Perbedaannya adalah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar lain yang sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya kita. Yang ketiga yaitu teori tidal atau pasang surut. Hipotesis ini dikemukakan oleh James and Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Nah, pada saat itu sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang lepas inilah kemudian terbentuk planet-planet. Yang keempat, hipotesis bintang kembar. Hipotesis ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh sebab itu, salah satu bintang meledak dan akibat gaya tarik gravitasi, bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya. Yang terakhir yaitu teori J.P. Kuiper. Dikemukakan oleh J.P. Kuiper pada tahun 1950. J.P. Kuiper mengajukan teori berdasarkan keadaan yang ditemui di tata surya dan menyuarakan penyempurnaan atas teori-teori yang telah dikemukakan yang mengandalkan matahari serta semua planet-planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Pembahasan kedua yaitu bumi dan bulan. Yang pertama, bumi. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang kedua, bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 1/81, yang artinya 1,23%. Pembahasan ketiga yaitu benua dan samudra. Pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu, bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses, maka terbentuklah benua seperti saat ini. Seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Alfred Wegener yang mengemukakan teori tentang pembentukan benua. Menurut Alfred Wegener, sebelum zaman karbon kurang dari 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Proses terpecahnya benua Pangea ini sekitar 135 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana, yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Dan pembahasan kelompok 5 yaitu keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang pertama, biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Sedangkan makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada setiap makhluk hidup terdapat 9 tingkatan yang mulai dari susunan terkecil hingga susunan terbesar. Tingkatan tersebut yaitu protoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Pembahasan kedua yaitu asal mula kehidupan di bumi. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan kehidupan di bumi. Yang pertama, teori kosmosan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Helmholtz, Richter, dan Arrhenius yang mempercayai bahwa kehidupan sederhana berupa spora atau biji berpindah dari bagian alam semesta dari alam semesta ke bumi yang tandus.
Teori yang kedua yaitu katastrofisme, dikemukakan oleh Cuvier dan teori mekanistik serupa oleh Haeckel. Teori ini berpendapat bahwa bumi mengalami sejumlah bencana, dan kehidupan baru muncul dari materi anorganik yang tersisa setelah kehancuran. Teori terakhir yaitu gradualisme. Perubahan geologis terjadi secara lambat dan berlangsung terus-menerus. Perubahan geologis disebabkan oleh erosi dan pembentukan lapisan sedimen atau lapisan batuan di laut. Kemudian pembahasan ketiga yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Pembahasan terakhir yaitu persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sejarah geologi, dan penghambat fisik. Kemudian sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyatakan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari agregasi molekul-molekul yang ada. Lantas, bagaimana mekanisme dasar sehingga organisme bersel tunggal itu menjadi makhluk hidup bersel banyak? Salah satu dugaan ini adalah yaitu biosfer. Suatu dunia kehidupan di bumi kita ini komponennya menjadi suatu subsistem. Maka sebagai suatu subsistem, organisme itu dibentuk oleh materi dan energi yang tersedia dalam biosfer pula. Karena dalam biosfer berlaku hukum termodinamika 1 dan 2, maka organisme itu akan mengalami perlakuan hukum tersebut. Baik, inilah hasil presentasi saya dari rangkuman materi kelompok 3 sampai kelompok 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.